Oke, kita akan bahas kali ini ya satu jurnal dari Journal of Empirical Theology tahun 2015. Judulnya itu adalah Church Growth and Appealing Sermons, a case study of a Dutch mega church ya. Penulisnya adalah Paul Vermeer. Oke, jadi ini adalah sebuah penelitian ya dari sebuah konteks di mana di Belanda itu terjadi degradasi agama ya. Jadi yang pertama yang kita bisa lihat itu adalah eh, penurunan ya pada gereja-gereja arus utama, orang yang hadir di situ dan juga kekristenan secara umum ya. Sementara gereja yang lebih konservatif yaitu evangelis atau Pentakosta itu cenderung stabil atau bahkan bertumbuh. Kemudian ada jemaat yang masih ke gereja, lebih berkomitmen dan ortodoks dalam keyakinan mereka. Jadi mereka yang tetap ke gereja itu mereka jauh lebih ortodoks ya, dan mereka itu punya komitmen itu lebih besar. Lalu kemudian terdapat pemisahan antara percaya dan menjadi anggota ya. Jadi believing and belonging. Jadi dia bisa percaya, tapi dia belum tentu masuk ke dalam suatu keanggotaan gereja ya. Tapi dia bisa juga eh, jadi tidak harus bahwa kalau dia orang percaya pasti dia berada dalam eh, satu keanggotaan gereja ya. Jadi hal ini menyebabkan adanya eh, mantan anggota gereja gitu yang masih memiliki keyakinan iman. Jadi mereka itu orang percaya, tapi mereka tidak lagi berafiliasi dengan gereja tertentu. Jadi orang-orang seperti ini itu populasinya makin membesar. Nah, kemudian eh, objek penelitiannya ini adalah sebuah mega church ya, mega church di Belanda bernama Gereja Doorbrekers ya, yang artinya itu those who break through ya, yaitu mereka yang melakukan sebuah breakthrough atau penerobosan. Nah, ini adalah salah satu ya dari beberapa gereja atau mega church di Belanda. Em, Berada di kota Barneveld. Kota ini kurang lebih penduduknya 60.000 jiwa. Ya. Nggak nyampe ya, tapi kurang lebih lah ya 60.000 jiwa. Terus kemudian di antara kenapa memilih gereja Doorbreakers? Karena gereja ini ya di antara mega church yang lain, dia adalah yang paling muda dan yang paling menonjol pertumbuhannya. Jadi dia berdiri tahun 2005, kemudian 5 tahun kemudian 2010 dia telah menjadi very large church. Jadi ada beberapa pengkategorian ya. Eh, ini kan Belanda itu bukan negara besar seperti US atau Indonesia, tapi mereka cuma punya 17-an juta penduduk ya. Jadi mereka punya eh, pembagian untuk a very large church itu 800 sampai 2.000 jemaat, lalu mega church itu di atas 2.000 jemaat. Nah, jadi di dalam waktu 5 tahun mereka sudah masuk ke dalam kategori very large church. Lalu 2014 mereka telah menjadi gereja mega church. Jadi mereka yang paling muda dan mereka juga yang paling cepat perkembangannya. Itu kenapa si peneliti ini melakukan penelitian terhadap gereja ini ya. Nah, kemudian research questions atau pertanyaan riset yang diajukan yaitu to what extent do sermons delivered at the breakers contain aspect in line with cultural market and or church sex theory explanations for the emergence of mega churches. Jadi fokusnya ini adalah kepada sermon ya. Jadi sejauh apa khotbah di gereja Doorbreaker itu memiliki aspek ya yang sesuai dengan jadi ada teori yang digunakan di sini adalah cultural market sama church sex theory ya. Jadi bagaimana eh, khotbah ini align nggak gitu atau sesuai dengan ada dua teori yang dipakai cultural market sama church sex theory. Nah, eh, kemudian kerangka teori yang digunakan dalam riset ini adalah tadi sudah disebutkan ya, jadi teori culture market. Apa itu? Jadi
Teori culture market ini menjelaskan bahwa agama itu menjadi produk ya bagi konsumen religius modern yang menghargai pilihan, pertumbuhan pribadi dan anti institusionalisme. Ya, jadi ini adalah pendekatan atau teori dari culture market. Lalu ada teori yang lain yaitu teori church sect. Ya, apa itu? Ini adalah jadi komunitas religius itu tumbuh ketika mereka mempertahankan adanya tingkat ketegangan yang moderat dengan budaya sekuler di sekitarnya. Jadi ada budaya di luar gereja yang berbeda dengan nilai yang dimiliki oleh gereja di dalam gereja. Sehingga ada ketegangan ya. Nah, ini disebut sebagai teori church sex. Jadi ada tingkat ketegangan tertentu. Nah, kemudian mega church mencapai ini dengan memadukan teologi yang konservatif, jadi harus berbeda dengan yang di luar, dengan penggunaan budaya populer, ya, tapi disampaikan dengan bentuk atau hal yang populer gitu, dan penekanan pada pilihan individu. Jadi ada ketegangan, tetapi ada ruang untuk individu itu bergerak memilih di dalam ketegangan itu. Nah, eh, metodologi yang digunakan oleh si peneliti ini adalah dia akan melakukan penelitian terhadap 12 khotbah ya selama di tahun 2013. Jadi 12 khotbah selama setahun itu, 8 khotbah oleh senior pastor, satu khotbah dari istrinya senior pastor, lalu ada 3 khotbah dari pengkhotbah tamu ya. Ini berbeda-beda, 3 orang yang berbeda-beda. Durasi khotbahnya itu 25 sampai 59 menit. Jadi ada variasi khotbah-khotbah itu ya. Nah, kemudian eh, analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya empat tema utama yang diturunkan dari kerangka teori yang tadi, yang dua tadi ya. Ada relevansi, ada kekristenan autentik, ada eksklusivisme monoreligius, dan ada penghindaran isu moral kontroversial ya. Jadi dari dua teori tadi diturunkan jadi empat ini untuk diidentifikasi khotbah yang disampaikan di sana. Nah, hasilnya ya temuan utama dari eh, dari penelitian ini adalah satu ya relevansi pribadi yang sangat tinggi di dengan teori culture market. Jadi khotbah di Door Breakers hasil penelitian ini menekankan manfaat Injil bagi kehidupan sehari-hari individu. Jadi ini eh, relevansi ke individunya itu cukup tinggi ya, sangat tinggi malah. Jadi kelihatannya dari mana? Dari pemberdayaan, ya. Jemaat didorong untuk melihat diri mereka sebagai pemenang, ya. Dan mereka itu punya apa eh, hak pada dirinya sendiri untuk memerintah dan mengendalikan hidup mereka. Lalu khotbah itu juga memberikan encouragement, dorongan. Tuhan selalu menyertai dalam setiap kesulitan dan menginginkan kesejahteraan yang holistik, ya. Kesejahteraan itu mencakup fisik, spiritual, emosional, dan material. Lalu ada relevansi secara spiritual, ya adanya kebahagiaan sejati itu ditekankan hanya dapat ditemukan dalam hubungannya dengan Yesus dan bukan melalui kesuksesan duniawi, ya. Nah, jadi khotbah itu khotbah yang relevan bagi individu dalam hal 3 poin ini, ya. Nah, jadi relevansi ini bersifat sepenuhnya pribadi dan para pengkhotbah mengabaikan konsekuensi sosial atau politik dari Injil, ya. Jadi eh, apa relevansi khotbah itu menyentuh individu dan mengabaikan aspek sosial dan politik dari berita Injil yang disampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya penekanan pada kekristenan autentik ya. Nah, para pengkhotbah secara eksplisit itu membedakan antara kekristenan yang mereka tawarkan dengan agama tradisional yang terorganisir. Jadi mereka sendiri itu membuat khotbah-khotbah mereka itu bahwa mereka itu berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh gereja-gereja yang lain ya. Nah, kekristenan autentik itu didefinisikan sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi ada di gereja mereka itu ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus dan kemudian membebaskan mereka itu dari hukum atau doktrin atau aturan ya dan hidup dalam kasih karunia.
Nah, kemudian mereka membedakannya dengan kekristenan yang tidak otentik, yaitu gereja yang mereka anggap sebagai gereja yang tradisional, yang kaku, penuh dengan penghakiman, moralisme, dan terlalu fokus kepada doktrin daripada hubungan personal dengan Tuhan Yesus. Gitu. Ya, dan kemudian di dalam khotbah mereka juga, di dalam eksklusivisme monoreligius, ya, ini adanya ketegangan tadi, tapi pendekatan yang modern ya. Jadi khotbah di sana itu secara konsisten menyatakan bahwa karya penebusan Yesus Kristus itu bersifat universal dan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui pilihan sadar individu untuk percaya kepadanya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberikan menawarkan keselamatan yang bersifat universal dan mereka yang ada dalam mereka orang percaya itu sebenarnya mereka itu adalah orang yang memilih secara sadar. Mereka itu ditawarkan dan mereka memilih secara sadar untuk percaya kepada Kristus. Nah, kemudian meskipun pesannya tegas dalam hal keselamatan itu, para pengkhotbah ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan atau mengkritik agama lain. Jadi, aspek untuk keeksklusivitasnya tidak disinggung ya dalam 12 khotbah ini. Nah, hal ini menciptakan pesan teologis yang kuat tanpa menjadi terlalu konfrontatif. Jadi, dikatakan bahwa Yesus itu juru selamat, tetapi tidak langsung dikonfrontasi bahwa satu-satunya hanya itu. Jadi, ada ketegangan bahwa ada eksklusivitas, tetapi eksklusivitasnya tidak menjadi terlalu tegang dengan eh, sesuatu yang ada di luar sana. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu menghindari isu-isu moral kontroversial. Jadi dalam khotbah-khotbah yang disampaikan ini, itu eh, mereka mengurangi ketegangan dengan budaya sekuler. Ya, jadi para pendeta atau pengkhotbah ini eh, itu tidak membahas isu-isu moral yang kontroversial di Belanda. Ya, seperti aborsi, eutanasia, homoseksual, ya, itu LGBT itu tidak dibahas. Nah, yang mereka bahas itu adalah isu sosial, moral, tapi tidak kontroversial. Ya, misalnya seks pranikah. Ya, jadi seks pranikah itu isu sosial, moral, tapi tidak kontroversial di Belanda. Nah, jadi mereka tidak membahas, mereka membahas isu moral, tetapi tidak yang berhubungan dengan eh, hal-hal yang kontroversial di luar sana. Jadi kurang lebih itu hasil penelitiannya, sehingga eh, disimpulkan bahwa Dog Breakers ini mempresentasikan sebuah bentuk baru dari Protestantisme yang terprivatisasi dan ketat ya. Terprivatisasi itu artinya adanya penekanan yang kuat pada manfaat subjektif iman bagi individu dan adanya pengabaian isu-isu sosial politik. Jadi ditekankan ada relevansi iman di dalam kehidupan mereka, tapi ada gapnya dengan isu-isu sosial dan politik ya. Kemudian disebut sebagai ketat karena pesan teologisnya cukup tegas ya bahwa Yesus itu adalah keselamatan dan mereka harus membuat pilihan untuk menerima Yesus dan keselamatannya. Gitu. Nah, jadi ini hanya eh, penelitian yang mencakup soal eh, khotbahnya saja ya, sehingga tidak mencakup hal-hal yang lain. Nah, menurut si peneliti ini ada aspek yang lain yaitu kelompok kecil atau sistem manajemen gereja yang juga membuat gereja ini besar. Tapi penelitian ini hanya fokus kepada khotbah di salah satu gereja mega church yang paling berkembang di Belanda. Ya, kurang lebih begitu hasil researchnya ya. Thank you.